seragam biasa, tahan api, tahan air, anti serangga. Inilah teknologi yang diterapkan supaya seragam yang dipakai tentara aman dari segala ancaman. Profesi berseragam seperti tentara dan polisi jadi cita-cita banyak orang. Padahal nggak cuma mereka aja loh yang punya seragam untuk menjalankan tugas. Misalnya pramugari di pesawat yang belakangan ini lebih sering disebut flight attendant. Penampilan rapi, menarik, ditunjang dengan seragam yang bikin kakak-kakak pramugari makin anggun. Atau yang belakangan lagi rame nih, seragam satpam. Kacengko nih dia, Kacengko. Kak, aku mau tanya, Kak. Aduh, Unyil mau tanya apa, Nyil? Kak, kakak tahu nggak kalau baju satkam yang sekarang warnanya udah ganti? Aku tahu. Nah, sekarang warnanya warna apa, Kak? Coklat. Salah, warnanya warna krem. Apa, Nyil? Tetap ada bedanya kan? Ada, Kacengko. Tahu nggak kakak bedanya? Aku belum tahu apa ya bedanya ya. Nah, kalau bedanya itu, baju satkam yang sekarang itu warnanya krem dan lengan pendek. Oh, lengan pendek. Terus apa lagi, Nyil? Di sebelah kanannya itu ada lambang kepolisian setempat, Kak. Terus yang di sebelah kiri, nah itu ada lambang tempat kerusakannya kerja, Kak. Gitu. Wah, makasih ya, Nyil ya. Terima kasih. Unyil. Sangat-sangat, Kakak. Tos dulu, Nyil. Yeay. Setelah 40 tahun pakai seragam putih, awal 2021, seragam satpam diganti berwarna coklat. Mirip kayak seragam polisi. Bulan ini, seragam satpam diganti lagi, jadi warna krem dengan celana coklat tua. Katanya sih diganti jadi krem biar nggak rancu sama seragam polisi. Yang bikin ramai dibicarakan adalah komentar warganet. Katanya seragam satpam yang baru mirip kayak polisi India, ala-ala Inspektur Vijay gitu. Apapun seragamnya, yang penting bapak-bapak satpam bisa menjalankan tugas pengamanan dengan baik ya. Satu lagi nih yang bangga pakai seragam saat bertugas, kakak-kakak Krunyil. Wah, keren banget ya, Nyil. Iya ya, Kacengko. Halo, Kak Satkam. Aku Unyil. Nah. Wah, satpamnya baik ya, Nyil. Iya ya, Kacengko. Tapi aku pengen tanya deh, Nyil. Kenapa baju satpam sama baju polisi waktu itu sempat sama ya, Nyil ya? Tahu nggak, Kacengko? Kenapa tuh, Nyil? Karena sekaya ada terjalin kedekatan emosional dan institusi, Kacengko. Selain itu, satkam juga jadi ngerasa bangga karena sebagai kenganggan fungsi polisi terbatas, Kacengko. Oh gitu, Nyil. Berarti kita nggak boleh nyepelein tugas satpam, Nyil. Iya dong, Kacengko. Keren satkam. Beda pekerjaan, beda juga kebutuhan kain untuk seragamnya. Untuk keperluan militer, tentu butuh seragam yang tahan dari segala macam bahaya. Soalnya bakal dipakai oleh tentara untuk melindungi dan mempertahankan keamanan negara. Selain tahan api, tahan air, dan anti serangga, seragam militer punya fitur lain. Anti sinar inframerah, supaya luput dari intaian musuh. Sampai anti radiasi nuklir juga ada. Di balik tampilannya yang kelihatan biasa saja, ada teknologi canggih dari seragam militer. Kerennya lagi, inovasi teknologi seragam militer yang canggih ini diproduksi seluruhnya di dalam negeri. Diciptakan oleh tangan-tangan kreatif dan terampil anak bangsa loh. Kacengko, ke situ yuk. Mau ngapain? Udah, ke situ dulu. Halo, Kak. Kak, aku mau tanya, Kak. Apa? Apalagi kakak lagi nggak sibuk kan? Kenapa? Lagi nggak sibuk kan? Enggak. Oke, silakan. Nah, jadi nih, Kak, ada 2 gambar tentara yang Iya. berpakai baju militer nih. Oke. Nah, kalau yang ini dari mana nih? Tentara dari mana? Korea. Betul. Nah, kalau yang bawah pasti tahu kan dari mana kan? Tahu dong. Dari mana? Indonesia. Betul. Nah, tapi pertanyaannya bukan itu. Apa nih? Nah, kakak tahu nggak dari mana baju militer dunia ini dibuat? Itu kurang tahu saya. Tapi Emang pasti dari mana ya? nih, kakak nggak percaya kan kalau semua buatnya di Indonesia? Semuanya? Iya, Masa? letaknya ada di Jawa Tengah, di Sukoharjo. Oh, gitu, Nyil. Kita tahu di negara manapun di dunia ini pasti ada militernya, pasti ada tentaranya. Dan tentara itu pasti membutuhkan seragam.
Makanya kami berusaha untuk membuat inovasi yang terbaru untuk pakaian seragam tentara. Bisa dengan anti air, bisa dengan anti api, di mana semuanya ini tentu berguna untuk seragam. Contohnya seperti seragam ini adalah seragam Angkatan Laut untuk Tentara Negara Republik Indonesia. Keahlian dan kecepatan produksi jadi poin utama untuk menghasilkan seragam militer kelas dunia. Hanya butuh waktu 1-3 bulan. Seragam militer dengan permintaan khusus yang beragam bisa langsung dibuat di sini. Bahan baku mulai dari benang, kain, sampai penjahitan, semuanya diproduksi sendiri di dalam negeri. Proses coating atau pelapisan bahan kain dengan material khusus penting supaya kain bisa tahan berbagai macam ancaman. Gak cuma di tahap pelapisan, teknologi produksi tekstil juga penting diterapkan. Mesin gelar kain otomatis panjang 10 meter ini lebih efisien supaya kain bisa dipotong sesuai pola. Potongnya juga nggak sembarangan, pakai mesin khusus yang bikin hasil pola potongan lebih akurat dan cepat. Tangan-tangan terampil menjahit setiap potongan-potongan kain sampai berbentuk baju. Ada sekitar 15 potong bagian bahan untuk baju dan 25 potong bagian bahan untuk celana. Seorang pegawai di sini bisa menjahit rata-rata sebanyak 100 potong dalam waktu 8 jam kerja. Sekitar 5.000 potong seragam militer bisa diproduksi di sini. Efektif dan efisien, meminimalkan pergerakan. Penjahit cukup duduk, gantungan otomatis ini yang terus bekerja membawa potongan-potongan kain ke proses selanjutnya sampai jadi potongan pakaian utuh. Dibanding dengan pakaian biasa, teknik penjahitan seragam militer jelas nggak boleh sembarangan. Setiap potongan seragam selalu dicek setelah proses jahit selesai. Ada yang tahu kenapa setiap seragam tentara di dunia bermotif loreng? Warnanya juga beda-beda, ada yang coklat, hijau, sampai hitam. Singkatnya, motif loreng penting biar nggak gampang terlihat musuh. Khusus TNI, warna yang dipilih dominan warna hijau. Alasannya, negara kita didominasi pepohonan hijau, tanah, dan kayu berwarna coklat. Berbagai fitur teknologi pada sepotong seragam militer ini gak bisa dipakai untuk baju biasa. Medan perang yang gak kenal kondisi dan situasi butuh personil tentara yang selalu siap sedia bertugas dimanapun dan kapanpun. Perlindungan kain antibakteri membantu mencegah bau dan penumpukan jamur pada seragam militer ketika dipakai. Aktivitas penuh di hutan perlu kain berjenis anti serangga ini biar nyaman dan aman. Diberi guyuran air seperti ini, air langsung mengalir tanpa menyerap sama sekali, mirip daun talas. Sekali terkena api juga, kain gak bakal terbakar. Ya, jadi ini kain yang sudah anti api. Kalau kita berikan api terhadap kain ini selama 10 detik, dia tidak akan terbakar. Dan apabila apinya kita angkat atau apinya kita matikan, kain ini pun tidak terbakar. Itu daripada fungsi kain dengan anti api. Didesain lebih kuat, awet, dan tahan lama daripada pakaian biasa. Perawatannya juga nggak sembarangan, butuh teknik khusus yang harus dipatuhi supaya tetap awet. Untuk perawatan baju, kami juga memberikan cara perawatan terhadap seragam yang kami produksi. Setiap baju seragam pasti mempunyai cara perawatan. Contohnya seperti ini. Ini adalah cara perawatan untuk seragam Tentara Nasional Indonesia, di mana di sini kami memberikan petunjuk bagaimana cara mencucinya, bagaimana cara mengeringkannya, dan bagaimana cara menjemurnya. Seragam militer bukan sekedar untuk gagah-gagahan, ada tanggung jawab untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara. That's why masyarakat sipil dilarang menggunakan atribut militer. Selain berpotensi merugikan orang lain, menggunakan atribut militer juga berbahaya. Soalnya di tengah situasi perang, yang boleh diserang hanya pengguna atribut militer. Makanya kita percayakan saja penggunaan seragam militer pada yang berwenang ya.